Ya, pemirsa, polisi saat ini masih meneliti kemungkinan adanya keterkaitan dari FPI dengan tindak pidana ataupun organisasi terorisme melalui penelitian aliran dana di dalam rekening milik FPI. Lalu pertanyaannya, benarkah FPI termasuk salah satu organisasi yang dalam aktivitasnya berhubungan erat dengan tindak terorisme ataupun terafiliasi dengan organisasi terorisme lainnya yang ada di tanah air? Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami sudah terhubung bersama dengan pengamat terorisme Ridwan Habib. Bang Ridwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa polisi mencurigai adanya unsur tindak pidana terorisme melalui pemeriksaan aliran dana yang ada di rekening milik FPI. Nah, menurut Anda apakah aktivitas dan juga tindak tanduk FPI selama ini memang ada keterkaitannya dengan terorisme? Yang perlu dipastikan, Poppy, apakah yang dimaksud dengan aliran dana terkait terorisme itu transfer masuk atau transfer keluar. Ya, jadi kalau transfer masuk itu maksud saya adalah teroris atau oknum teroris mengirim uang ke organisasi FPI. Itu yang disebut dengan transfer masuk. Kalau transfer keluar berarti organisasi itu mengirim uang keluar kepada organisasi lain atau orang yang terkait dengan terorisme. Nah, ini kan yang tahu PPATK. Dan juga Mabes Polri ya, Densus 88. Kalau nanti terbukti misalnya yang transfer masuk ke dalam adalah orang di luar FPI, maksud saya adalah teroris atau oknum teroris mengirim uang ke organisasi FPI, maka saya kira tidak bisa dikaitkan. Sebaliknya, jika ternyata rekening FPI itu mengirim dana keluar untuk organisasi lain atau untuk orang-orang oknum-oknum yang terlibat dengan terorisme, maka secara organisasi FPI bisa dijerat dengan pendanaan terorisme. Jadi kita tunggu saja apakah itu transfer masuk atau transfer keluar, Poppy. Baik, untuk informasi yang mungkin Anda dengar begitu ya, apakah FPI ini juga memiliki afiliasi dengan sejumlah tokoh teroris atau misalnya organisasi terorisme yang ada selama ini? Karena ini kan kencang sekali informasi ini beredar di permukaan. Ya, sejauh ini kan yang terjadi adalah mantan anggota FPI yang kemudian keluar dari FPI karena tidak puas dengan FPI lalu terlibat dengan organisasi-organisasi teror. Misalnya Jamaah Ansarud Daulah. Ada sekitar datanya 37 orang ya yang dulunya adalah anggota FPI, tidak puas dengan organisasinya, ke FPI lalu bergabung dengan kelompok-kelompok terorisme. Jumlahnya 37 dan saya kira sudah dirilis oleh Kompolnas maupun oleh Mabes Polri. Adapun terkait dengan sistem organisasi, saya kira FPI cukup berbeda dengan kelompok teror ya, karena FPI ini kan sebelum dibekukan atau sebelum dalam tanda petik dilarang oleh pemerintah, mereka organisasi yang terbuka, kantornya jelas, pengurusnya jelas, anggotanya jelas. Sementara kelompok terorisme itu selalu bermain tertutup, kantornya tidak jelas, orang-orangnya juga sembunyi, karena kan kalau mereka ketahuan pasti ditangkap Densus. Begitu, Poppy. Oke, beredar kencang juga soal misalnya FPI ini sudah disusupi oleh ajaran terorisme tertentu misalnya ataupun para teroris itu sendiri. Anda melihatnya seperti apa terhadap ajaran radikalisme yang memang ada di dalam FPI itu sendiri? Teman-teman yang kemudian bergabung kepada FPI itu motivasinya macam-macam ya. Banyak juga yang mereka hanya sekedar mencari aktualisasi diri. Biasanya mereka adalah pemuda atau warga kampung atau kelurahan tertentu yang kemudian mereka merasa aktualisasi dirinya tercapai dengan berorganisasi di FPI. Tetapi juga bukan tidak mungkin ada orang-orang atau oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan FPI sebagai bagian dari cara mereka merekrut orang lain. Jadi dia berpura-pura mendaftar ke FPI dengan tujuan mendapatkan teman-teman, kenalan-kenalan baru yang bisa mereka rekrut sebagai anggotanya. Itu yang terjadi pada kasus JAD tahun 2009 ya, yang mereka merekrut anggota FPI di Lamongan. Pada saat itu kemudian tertangkap dan akhirnya sekarang dipenjara di Nusa Kambangan. Jadi mereka masuk ke FPI itu tujuannya untuk mencari kader baru gitu. Jadi berpura-pura masuk. Jadi memang motivasi masuk ke FPI bermacam-macam, Poppy.
Oke. Nah, terkait dengan aliran dana yang masuk ini, tadi kan ada transfer masuk, transfer keluar begitu. Beredar kencang juga bahwa EPI sendiri mengklaim bahwa misalnya dana yang masuk ini adalah antar lintas negara, ini adalah untuk program kemanusiaan. Apakah ini logik menurut Anda ataukah memang bagian dari untuk menutupi sesuatu begitu? Ya, FPI ini kan cabangnya organisasinya banyak. Jadi dia juga ada namanya FPI Peduli Bencana ya. Bisa saja kemudian itu sumbangan yang disalurkan untuk korban-korban banjir, untuk gempa bumi atau tanah longsor. Nah, perlu diingat siapa yang menyumbang itu kan kalau itu transfer masuk kan orang tidak bisa tahu. Siapapun kalau tahu rekeningnya kan boleh kirim. Nah, permasalahannya kan harus segera diumumkan. Apakah itu adalah transfer masuk, artinya teroris mengirim uang ke dalam organisasi FPI, ke dalam rekening FPI, ataukah sebaliknya rekening FPI mengirim uang ke terorisme. Ini yang harus jelas dulu oleh PPATK maupun oleh Mabes Polri. Baik, oke. Dan soal tindakan terorisme, kalau kita bicara soal tindakan terorisme mungkin di Indonesia, selama ini kan memang ada yang membiayai begitu. Kalau dibilang beberapa front misalnya dibiayai, ada juga transfer masuk dan rekening lintas negara. Anda melihatnya secara global, kalau kita lihat dari tahun ke tahun yang berkembang di Indonesia ini seperti apa? Ya, biasanya kalau organisasi teror itu sekarang sudah menghindari transfer ya. Karena kan akan gampang sekali terjejak oleh PPATK maupun oleh Mabes Polri, oleh Densus 88. Biasanya mereka menggunakan teknik yang disebut dengan hawala atau kurir. Jadi kurir itu bisa saja TKI atau TKW ya, dari Malaysia, dari Singapura, dapat uang dari Timur Tengah, kemudian mereka terbang ke Jakarta, kasih uangnya atau kasih emasnya kepada orang yang sudah ditunjuk. Itu namanya sistem hawala. Jadi tidak lagi menggunakan wire transfer atau rekening bank untuk menghindari penjejakan. Itu yang dilakukan oleh organisasi teroris saat ini. Baik. Oke, terima kasih Mas Ridwan Habib untuk informasinya dan juga bincang-bincangnya bersama kami sore ini dalam Prime Time.